Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu saham yang cukup spesial di dalam hati saya ya. Karena ini perusahaan merupakan satu-satunya perusahaan dengan valuasi paling murah bagi saya. Dimana para pesaingnya sih memiliki rentang harga yang cukup jauh dari sisi valuasi pairnya. Dengan nama emiten Saratoga Investama Sedaya Tbk dengan kode emiten SRTG. Alasan saya membahas perusahaan yang satu ini bukan hanya karena fundamentalnya sih, tapi yang paling utama yakni karena mereka akan segera membagikan dividen. Seberapa besar kita lihat di sini yakni sebesar Rp60 per lembar saham. Ini cukup kecil mengingat valuasi daripada SRTG itu sudah mencapai harga 3 ribuan. Udah naik banyak banget dari harganya yang sebelumnya belum mencapai Rp1.000, sekarang sudah 3 ribuan. Berarti kalau kita hitung dividen yield daripada SRTG ini berarti sebesar 1% lebih. Bahkan nggak sampai 2%. Ini sebenarnya cukup mengecewakan sih bagi saya sih. Karena saya berharap memang dividennya bisa jumbo banget. Tapi ya mengingat kembali bahwa operating profit daripada SRTG yang nggak sebesar net profitnya, itu berarti dividen yang dibagikan itu cuma bisa sebesar 1 triliun lebih ya. Untuk kali ini sih dividen yang akan dibagikan oleh SRTG itu sebesar 800-an miliar rupiah lebih ya. Nggak mungkin kan SRTG menjual saham mereka itu hanya untuk bagi dividen, karena masih banyak saham-saham dalam portfolio mereka yang masih memiliki growth yang bagus banget, jadi nggak mungkin dijual. Jadi nggak apa-apa sih untuk dividennya mungkin masih 1% lebih, tapi siapa tahu kalau kita investasi ke SRTG ini dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, itu dividennya bisa sampai 10%, yang buat saya itu nendang banget. Jadi ya 1% udah cukup kecil, tapi nggak apa-apa karena kebanyakan saya masuk ke SRTG itu bukan mengincar dividennya sih, tapi lebih ke capital gainnya. Ya, terbukti bagaimana kenaikan daripada saham ini udah cukup banyak ya dalam tempo beberapa minggu yang lalu malahan ya. Dimana dari harga 2.680 sempat naik ke 3.850. Itu kenaikannya bisa sampai puluhan persen teman-teman. Dan kebetulan saya juga ada masuk pada waktu itu harga 2.700. Saya sempat take profit di harga 3.700-an juga. Jadi bisa dibilang ada profit puluhan persen. Dan juga saya masih ada hold beberapa sih saham SRTG ini. Dan beberapa dan hari ini juga ada naik sampai 2% sih ya. Jadi memang SRTG itu saya bukan incar dividennya, tapi lebih ke capital gainnya sih. Karena memang valuasinya itu masih murah banget. Bahkan setelah naik puluhan persen ini masih murah loh bagi saya ya. Jadi ya kita kenalan dulu nih dengan SRTG ini yang akan segera bagi dividen 1% dividen yieldnya ya. By the way, kalau teman-teman mengikuti video-video saya pasti tahu bahwa SRTG ini merupakan perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan Astra International. Jadi nggak heran bahwa perusahaan ini memiliki kelas yang sangat premium, sangat bagus maksudnya. Bukan berarti harganya premium, harganya masih sangat murah. Kita lihat dulu sejarah daripada SRTG ini, di mana nilai aset yang dikelola oleh mereka itu sebesar 3 miliar US dollar. Wow, ini besar banget ya, itu berarti puluhan triliun, 40-an triliun tuh teman-teman ya. Dimana memang market cap mereka itu di harga 49 triliun dan terus berkembang. Mereka berinvestasi di berbagai sektor industri yang bertumbuh pesat seperti energi, logam berharga, infrastruktur teknologi, layanan dan produk kesehatan, logistik dan distribusi khusus, serta bidang usaha digital. Ini diversifikasinya itu bagus banget, kuat banget teman-teman ya. Jadi bukan hanya di sektor energi, tapi ada juga kesehatan, teknologi, bahkan sampai kebutuhan konsumer juga disediakan oleh mereka ya. Dimana mereka dibangun pada tahun 1997 ya. Dimana Indonesia mengalami masa yang tidak menentu akibat krisis moneter Asia pada waktu itu. Kala itu para investor cenderung menghindari krisis. Pendiri Saratoga tergerak untuk mendukung negara mereka di masa sulit ini, sekaligus melihat peluang untuk berinvestasi di perekonomian yang lambat laun pasti pulih. Dilandasi oleh keyakinan itu, mereka didirikan tahun 1997 sebagai perusahaan investasi aktif yang fokus pada pengembangan aset di Indonesia ya. Beranjak dari kegiatan investasi selama 2 dekade di Indonesia, memiliki rekam jejak nyata keberhasilan di sektor energi, logam harga, infrastruktur, di mana diantaranya ada Adaro Energi Tbk, lalu Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Ini udah pada Tbk, berarti udah menjadi perusahaan publik, jadi udah terkenal banget. Lalu ada lagi Merdeka Copper Gold Tbk.
Ya, ketiga saham ini sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan total kapitalisasi pasar lebih dari 12 miliar US dollar pada tahun 2021. Ini besar banget ya, berarti ya merupakan perusahaan yang cukup bagus, sangat kuat keuangannya. Lalu seiring dengan langkah Indonesia memasuki tahap perkembangan selanjutnya, jumlah penduduk kelas menengah tumbuh pesat ya, yang melahirkan peluang pertumbuhan eksponensial bagi sektor industri tertentu. Dan akhirnya Saratoga berfokus pada bidang lain lagi, yakni sektor kesehatan, jasa keuangan, teknologi digital, dan produk konsumer ya. Dan ini sekilas sih ringkasan tentang sejarah mereka, di mana mereka didirikan 97, lalu 2002 investasi di Adaro, 2004 mereka berinvestasi di Tebik, Tower Bersama Infrastruktur, yang merupakan penyedia menara BTS yang untuk internet teman-teman, bersama provider kapital. Lalu 2008 Adro melakukan IPO yang pada saat itu 2008 merupakan IPO terbesar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai 12,2 triliun rupiah. Dan tentu saja pencapaian ini sih sudah diambil ya sama perusahaan lain ya, di mana sebelumnya juga ada IPO yang cukup jumbo seperti Bukalapak, juga Tokopedia. Ya, tapi ini untuk tahun 2008 Adro ini merupakan IPO terbesar. Lalu 2010 mereka berinvestasi di MPMX dan juga Tebik yang tercatat di B ya. Tebik ini tercatat di B, di mana sebelumnya mereka sudah investasi di Tebik sih. Maksudnya dia IPO. MPMX ini merupakan distributor daripada motor Honda. Kok bisa sih? Bukannya Astra International yang menjadi distributornya? Ya, mengingat kembali hubungan dekat mereka, maka kerjasama ini bisa saja terjadi teman-teman ya untuk MPMX ini. Lalu 2012 ya Saratoga berinvestasi di proyek emas yang sedang berkembang, yakni Merdeka Gold Copper (MDKA). Lalu 2013 MPMX dan SRTG yang merupakan indonya sama-sama IPO nih. Wow, MPMX pasti bangga ya. Lalu 2015 MDKA melakukan IPO juga. Lalu 2016 berinvestasi ke rumah sakit dan logistik rantai dingin. Lalu 2017 berinvestasi ke Deltomed yang merupakan produsen daripada saingan tolak angin. Ya, jadi ya cukup banyak diversifikasinya ya. Lalu juga bersukses divestasi di Lintas Marga Sedaya, merupakan perusahaan jalan tol, dan Medco Power Indonesia yang merupakan perusahaan pembangkit listrik. Lalu 2018 berinvestasi ke AGII ya, yang pada tahun 2020 sampai tahun 2021 cuannya itu melebar banget karena kebutuhan oksigen pada waktu itu pandemi Covid menyerang, dan memang timingnya pas banget bagi SRTG ini ya. Cakep banget, mereka sangat tahu kebutuhan masyarakat. Lalu melakukan investasi ke pemilikan sahamnya di Python Energy, merupakan perusahaan pembangkit listrik juga. Lalu 2019 berinvestasi di Julo Startup Fintech yang memanfaatkan Big Data dan Machine Learning dalam proses penjaminan ke konsumen. Lalu 2020 meningkatkan kepemilikan di MGM Bosco Logistik yang merupakan logistik dingin, kemasan dingin. Lalu 2021 berinvestasi ke Circlo, E-commerce Enable, dan Fuse Insurtech untuk mengembangkan portfolio di sektor teknologi digital lebih lanjut. Dan itu sekilas sih sejarah daripada SRTG ini. Nah, dan sekarang kita akan melihat portfolio daripada SRTG ini ya. Jadi kita bukan membahas Saratoga sih, membahas saham Saratoga, malahan kita diberikan penjelasan oleh SRTG ini tentang sektor-sektor yang mereka investasikan sih. Ini unik banget karena memang SRTG ini merupakan perusahaan investor. Ya, perusahaan investor yang mencatatkan sahamnya untuk dapat diinvestasikan ya. Memang cukup rumit, tapi ini merupakan langkah yang sangat saya sukai karena dengan demikian kita dapat memiliki saham SRTG yang merupakan investor. Kita dapat belajar banyak sekalian nebeng kesuksesan daripada SRTG ini. Ada beberapa portfolio daripada SRTG ini kita bisa lihat bersama-sama. Yang pertama ada Cityvision yang bergerak di digital media dan advertising, di mana merupakan perusahaan media luar ruang terkemuka dengan jaringan transportasi umum terbesar dan aset media roadside paling berkualitas di Indonesia. Dengan lebih dari 50 juta impresi per bulan, Cityvision memfokuskan jaringan LED roadside mereka pada lokasi eksklusif dan premium. Sebagai pemimpin di media transportasi umum, Cityvision menjangkau lebih dari 2 juta penumpang setiap harinya pada 80 stasiun kereta komuter lain antar kota yang tersebar di Jawa dan Sumatera untuk menciptakan ekosistem periklanan yang efektif inovatif di Indonesia ya. Mereka meningkatkan kemampuan digital setiap aksesnya dengan teknologi AI, integrasi O2O,
dan konten dinamis untuk menjadikan media ruang jadi lebih modern dan terukur. Ini untuk iklan ya. Lalu ada lagi Surya Daya Indonesia yang bergerak di bidang renewable and green economy. Merupakan startup teknologi ya, yang startup energi yang berfokus pada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atap. Dengan visi menjadi pemimpin dalam teknologi dan solusi untuk energi bersih dan berkelanjutan. Ya, ini untuk pembangkit listrik tenaga surya atap. Wow, ini udah terlihat diversifikasinya sih. Lalu Julo Teknologi Finansial, Teknologi and Digital Infrastructure, merupakan jasa finansial teknologi fintech ya. Dimana sebelumnya sudah banyak sekali sih fintech yang dikembangkan. Ada beberapa yang legal, ada juga beberapa yang ilegal, jadi harus hati-hati. Tapi untuk yang diinvestasikan SRTG ini pastinya legal karena resmi terdaftar di OJK ya teman-teman. Lalu next ada lagi perusahaan Circlo Teknologi and Digital Infrastructure ya, merupakan penyedia solusi omnichannel e-commerce terdepan di Indonesia yang membantu brands berjualan online ya. Bisa dibilang ini merupakan konsultan, di mana ada 3 fokus utama yang terbagi dalam pilar-pilar solusi. Solusi bagi enterprise, solusi bagi entrepreneur dan wirausaha, lalu UKM, lalu model bisnis new retail ya, mencatat lebih dari 150.000 brand dan lebih dari 500.000 pemberi warung yang telah dilayani secara akumulatif. Lebih dari 25 juta end user yang telah terjangkau, serta lebih dari 8 titik distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau saya sendiri sih masih belum kenal Circlo ini ya, tapi kayaknya menjangkau udah banyak banget. Lalu kedua ada Fuse Teknologi and Digital Infrastructure, merupakan insurtech di mana mereka menghubungkan produk-produk asuransi dari berbagai perusahaan asuransi melalui berbagai saluran distribusi dan mitra ya. Jadi mereka kumpulkan produk-produk asuransi dan mereka tawarkan dengan teknologi mutakhir untuk dapat dijangkau, diakses bagi siapa saja dengan cepat. Fuse ini juga masih belum kenal sih saya. Lalu ada Provident Group, bergerak di bidang teknologi and digital infrastruktur. Ini lebih ke investor juga sih, di mana Saratoga menanamkan modal ventura pada beberapa bisnis startup di ranah digital melalui Provident Growth ya, Growth Fund. Jadi ini bisa dibilang perpanjangan tangan daripada SRTG untuk berinvestasi ke seperti Gojek, GoPay, Traveloka, Pomelo, Julo, Topika, Horangi dan lain sebagainya. Lalu next ada Skystar Capital. Ini juga sama sih, merupakan modal ventura juga ya, di mana diantaranya portfolionya ada Carlo, Circle, Dekoruma, Itase, Fuse, dan Julo. Next kita lihat perusahaan Dertomed yang merupakan produsen herbal, obat herbal ya. Nah ini saingan daripada Sido muncul nih. Belum IPO teman-teman ya, ditunggu kabar IPO-nya supaya dapat bersaing dengan Sido muncul. Lalu ada lagi Primaya Hospital yang bergerak di bidang rumah sakit, di mana ada 12 rumah sakit dioperasikan dengan lebih dari 1.400 tempat tidur di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Gitu teman-teman. Lalu next ada MGM Bosco Logistik yang merupakan perusahaan logistik dan ekspedisi dengan spesialisasi fasilitas cold storage dan cold chain logistik. Lalu next ada MPMX, Mitra Pinastika ya, Mustika, merupakan perusahaan jasa transportasi terpadu yang menyediakan layanan cerdas dalam hal mobilitas termasuk mobilitas sosial. Merupakan distributor otomotif dan penyalur sepeda motor Honda yang merupakan produk utama daripada ASII juga yang dijalankan oleh perusahaan yang diinvestasikan SRTG juga. Lalu ada Provident Agro ya, yang bergerak di bidang energi dan research, tapi sebenarnya mereka sudah mulai menjual kebun sawitnya sih, malahan udah, dan mereka mau fokus menjadi seorang investor juga seperti induknya ya. Di sini masih ditulis sih perusahaan perkebunan kelapa sawit, tapi sebenarnya mereka sudah menjadi perusahaan investor. Lalu di sini ada Tower Bersama yang bergerak di bidang BTS ya, BTS Base Transfer Station untuk internet. Lalu ada Merdeka Copper Gold, ini untuk produksi emas, perak, dan tembaga ya. Lalu ada lagi Nusa Raya Cipta, merupakan konstruksi tol. Next ada Sihayo Gold Limited, juga sama kayak MDKA juga, merupakan produsen emas juga, penambang emas. Lalu ada lagi Intera Resource Limited yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi migas.
Lalu next ada aneka gas industri yang kita tahu sendiri merupakan produsen gas terkemuka seperti oksigen, nitrogen, argon, karbon dioksida, hidrogen, dan gas lainnya. Oke, lalu yang terakhir merupakan IPO terbesar pada tahun 2008, yakni Adaro Energy, Energy and Resource. Dan itulah sekilas portfolio daripada SLTG ini ya. Dengan portfolio yang kita lihat di sini sangat diversifikasi. Ini merupakan salah satu metode yang harus di-apply oleh setiap investor, termasuk saya sendiri ya. Dan kita semua yang sebagai investor harus melakukan diversifikasi di sektor-sektor biar kita aman portfolio kita. Ketika ada satu sektor yang mungkin lagi down, masih ada sektor lain yang dapat meng-backup investasi kita. Jadi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi ya. Tapi kalau kita investasi ke SLTG sih udah termasuk diversifikasi sih, karena mereka investasi ke banyak saham sih. Ya itu hanya sebagai teori sederhana sih, tapi bagusnya sih kita dapat melakukan diversifikasi secara langsung juga. Tentunya belajar daripada SLTG ini. Setelah kita mengenal tentang prospek bisnis daripada SLTG ini, prospek bisnisnya pasti oke sih, karena dari dulu sampai sekarang SLTG itu masih eksis. Dan juga dari bidang investasi juga selalu berjalan ya teman-teman ya. Selama mereka memiliki manajemen yang bagus seperti Pak Sandiaga, Pak Edwin juga yang jago investasi, pasti aman-aman aja. Jadi oke untuk prospeknya. Sekarang kita akan membahas tentang profil daripada SLTG ini. Kita lihat dulu pemegang sahamnya. Ada Pak Edwin ya dengan porsi 33%. Lalu dengan pemegang saham lainnya atau masyarakat sebesar 12% lebih. Jadi aman-aman aja. Kita lihat Pak Edwin Suryajaya dulu. Jadi kita berarti nggak ada berita-berita negatif ya. Cuman paling dividennya sih yang jumbo banget. Kalau Bang Sandi dapat 175M, maka Bang Edwin terima 298M. Karena memang porsinya lebih besar teman-teman. 10% lebih besar daripada porsi Pak Sandiaga. Ya, setidaknya ini ratusan M sih. Lumayan lah ya, bisa jajan cilok sampai beberapa generasi ini. Sekarang kita akan melihat fundamental daripada SLTG ini. Setelah lulus dari sisi news, berita, nggak ada kasus hukum yang memberatkan, kita lihat dulu fundamentalnya SLTG ini, di mana operating profitnya lebih kecil daripada net profit. Ya, sekali lagi karena banyak saham yang belum di-TP oleh SLTG ini ya, karena memang mereka investasi jangka lama. Lalu dengan PR-nya 1,98 kali. Ini sangat murah banget sih. Ini 5 kali lebih murah daripada kriteria saya. Jadi memang SLTG ini saya sangat suka. Dengan PVV-nya 0,88 kali dengan operating profit margin 90%. Tinggi banget. Dengan net profit margin lebih tinggi lagi, 1510%. Wow. Investasi sahamnya sangat menggiurkan ya, dengan current ratio-nya 6.126%. Ini tinggi banget teman-teman. Lalu selanjutnya kita cek terakhir setelah semuanya udah lulus nih, dari kasus hukum, fundamental pernya bagus, lalu dari sisi rasio liquidity-nya juga bagus. Sekarang kita cek yang terakhir, liquidity. Di mana pada sisi pertama pada hari Selasa ini tanggal 26 April turnover-nya 43M. Sangat bagus banget, sangat liquid. Dari mereka lolos 4 kriteria sehingga dapat masuk ke dalam watchlist saya. Merupakan salah satu, malahan yang pertama di dalam watchlist saya. Ya, memiliki tempat spesial di hati saya si SLTG ini. Lalu ya pembahasannya sih sampai di sini sih ya. Demikianlah tentang SLTG yang akan bagi dividen 1% lebih dividennya. Cukup kecil, tapi mengingat fundamentalnya bagus ya, saya tetap invest ke sini sih. Demikian pembahasan SLTG, merupakan perusahaan investor yang bisa kita pelajari banyak daripada perusahaan ini. Dari investasi diversifikasi dan juga tentang long term. Dan juga berbagi kebahagiaan kepada para investor. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.